إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya di bulan Ramadan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita di malam hari ini merenungkan, mentadabburi sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, terutama di bulan-bulan Ramadan seperti ini, yaitu firman Allah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga berisi tentang penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Kata para ulama, ada banyak sekali faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memuliakan suatu waktu atau memuliakan tempat atau memuliakan suatu person itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa. Allah dalam ayat ini memilih bulan Ramadan di antara semua bulan yang lain sebagai waktu diturunkan kalamnya yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memilih 4 bulan haram di antara semua bulan-bulan yang ada. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Maka ini adalah kehendak Allah, ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita protes. Kenapa Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara semua bulan yang lain? Kenapa Allah lebih mengistimewakan 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab? Kenapa tidak bulan-bulan yang lain? Maka ini adalah wewenang Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjadikan 2 kota yang paling Dia cintai di atas muka bumi ini, yaitu Makkah dan Madinah, adalah kota yang lebih Dia cintai daripada semua kota yang ada. Maka nggak boleh kita protes. Kenapa kok nggak Surabaya yang jadi kota yang termulia di antara semua kota yang ada? Maka ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengarang-arang sendiri. Kita memunculkan waktu-waktu yang kita anggap waktu ini lebih baik daripada waktu yang lain tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran dari ayat tersebut bahwasanya ayat ini ada penegasan tentang akidah Allah fis sama. Allah berada tinggi di atas. Karena di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan kita tahu yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Maka namanya turun itu semuanya dari atas ke bawah. Maka di sini kata para ulama menunjukkan ini adalah salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Di samping itu banyak dalil-dalil lain yang ditegaskan oleh para ulama yang menyebutkan, yang menegaskan Allah berada tinggi di atas. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang Allah di mana-mana, atau kata sebagian orang Allah itu ada tanpa arah, tanpa tempat,
tanpa ditunjuk ke arah suatu apapun, tidak. Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Nabi SAW bahkan menegaskan tentang ketinggian Allah di atas dari sisi ucapan beliau, dari sisi perbuatan beliau, dan dari sisi takrir atau persetujuan beliau. Dari sisi ucapan beliau SAW menegaskan, kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi perbuatan, Nabi SAW ketika di hari Arafah, Nabi SAW menunjukkan jari telunjuknya ke arah atas seraya mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Dengan perbuatan Nabi menegaskan Allah berada tinggi di atas. Adapun dari sisi takrir, dari sisi persetujuan, Nabi ketika bertanya kepada seorang budak wanita yang akan dibebaskan, Nabi bertanya kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Maka sang budak mengatakan, fis sama, Allah berada tinggi di atas langit. Maka Nabi mengakui keimanan wanita tersebut. Nabi mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini karena dia seorang wanita yang beriman. Kemudian jemaah, kata para ulama, dari ayat tadi Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Al-Qur'an itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka barang siapa yang ingin mencari petunjuk bagi kehidupan kebahagiaan, kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya, hendaklah dia kembali kepada Al-Qur'an. Dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Barang siapa yang ingin mengetahui perbedaan antara hak dan batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara halal dengan haram, maka dia kembali kepada Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran sebagai pembeda, garis pemisah antara dua hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini kata para ulama juga menyebutkan tentang wajibnya ru'yatul hilal dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ara'an nasu al-hilal. Manusia ketika itu melihat hilal ketika bulan Ramadan. Fa'akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anni qad ra'aituhu. Maka aku mengabarkan kepada Nabi bahwa aku juga melihat hilal. Maka kemudian fasamahu wa amara an-nasa bisiyami. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Dan banyak dalil-dalil lain yang juga menyebutkan wajibnya kita menentukan masuknya bulan Ramadan atau menentukan masuknya Idul Fitri dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat bulan. Kemudian ayat setelahnya, lanjutan ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia dalam kondisi safar, maka boleh dia tidak berpuasa dan dia ganti di hari yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini diantara orang-orang yang diberi rukhsah, diberi keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit. Namun perlu dicatat, tidak semua orang sakit boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Ada 3 kondisi kata beliau. Orang yang sakit yang pertama adalah yashukku alaihi wa yadurru, yaitu seorang yang dia itu kesakitan dengan penyakitnya. Dan kalaupun dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka bisa menyebabkan penyakitnya tambah kronis. Bahkan bisa berujung pada kematian kalau dia nekat berpuasa. Maka sepakat para ulama, orang yang seperti ini haram hukumnya dia untuk berpuasa. Wajib dia untuk tidak berpuasa. Karena Allah Azza wa Jalla melarang membunuh diri. Allah mengatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Kemudian kondisi yang kedua, orang yang sakit kata beliau
yashukku alaihi wa la yadur, yaitu seorang yang tersiksa dengan penyakitnya, dia kesakitan dengan penyakitnya itu. Tapi kalaupun dia nekat berpuasa, tidak akan menambah kronis penyakitnya. Maka orang seperti ini dia boleh memilih antara dia mengambil rukhsah atau dia tetap berpuasa, tidak ada masalah. Dia boleh memilih. Dan yang ketiga, orang yang sakit la yashukku alaihi wa la yadurru, yaitu seorang yang tidak kesakitan, tidak tersiksa dengan penyakitnya, tidak kepayahan dia dengan penyakitnya. Dan kalaupun dia nekat berpuasa, juga tidak akan menambah parah penyakitnya. Maka orang seperti ini tetap wajib dia untuk melaksanakan puasa. Haram hukumnya dia meninggalkan puasa. Seperti misalnya orang yang sakit panu, sakit kulit, benar itu penyakit, tapi dia tidak tersiksa dengan penyakitnya itu. Dan kalaupun dia berpuasa, juga tidak akan semakin menambah parah penyakit kulitnya. Maka jangan sembarangan mengambil ayat kemudian kita terapkan kepada orang-orang yang memang tidak dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian orang yang safar juga termasuk di antara orang yang diberi rukhsah untuk dia tidak berpuasa. Selain itu, ada beberapa jenis-jenis orang-orang lain yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti misalnya asy-syekhul kabir, orang yang tua renta, yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah, boleh dia tidak berpuasa dengan dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang Anas bin Malik. Kata beliau, wa amma syekhul kabir idza lam yutiqis siyam faqad at'ama Anasun aman aw amaini kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman thumma aftar. Kata beliau, adapun orang yang sudah tua renta, yang memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka sungguh telah dicontohkan oleh Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik usianya sudah tua renta, maka beliau selama 1 tahun atau 2 tahun memberi makan kepada orang miskin setiap harinya dengan daging dan juga roti, kemudian beliau tidak berpuasa. Demikian juga wanita yang hamil dan menyusui. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, apakah wanita yang hamil atau menyusui itu dia boleh tidak berpuasa dengan mengganti di hari yang lain, atau cukup dia membayar fidyah. Maka wallahu a'lam, yang lebih rajih bahwa seorang wanita yang hamil atau menyusui dia boleh tidak berpuasa dengan dia menggantinya membayar fidyah, bukan mengganti di hari yang lain. Sebagaimana athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mendapati ada seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, anti minal ladzina la yutiquna siyam. Kau termasuk di antara orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Fa'alaikil jaza wa laysa alaikil qada. Maka wajib bagimu untuk membayar fidyah dan tidak wajib bagimu untuk mengqadha puasa tersebut. Kemudian Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inilah kata Allah, Islam memberikan banyak kemudahan di dalam syariatnya. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Di dalam syariat kita pasti diikat dengan al-istita'ah, dengan kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Orang yang tidak mampu sholat berdiri, boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Nabi mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah dengan berdiri. Tapi kalau nggak mampu, boleh sholat dalam kondisi duduk. Demikian juga dalam puasa, Allah berikan banyak rukhsah, keringanan, karena memang agama ini adalah agama yang mudah. Namun para jamaah, meskipun Islam adalah agama yang mudah, tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam agama ini. Seorang muslim harus dia punya sikap pertengahan. Dia tidak hulu, dia tidak takalluf, terlalu memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Namun di sisi lain dia tidak boleh bermudah-mudahan. Seperti sebagian orang dengan alasan Islam agama yang mudah, maka karena pekerjaannya berat, entah dia kuli bangunan atau dia ini seorang driver atau pekerjaan-pekerjaan yang berat, dengan alasan Islam itu mudah dan tidak sulit, dia akhirnya tidak berpuasa.
dengan alasan pekerjaan yang berat. Nauzubillah. Padahal dia bukan termasuk orang-orang yang diberi rukhsah dalam hal ini. Iya, Nabi SAW pernah diperlihatkan suatu mimpi yang mengerikan. Nabi SAW mengatakan, "Fa'ida ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Kata Nabi SAW, di dalam mimpi itu aku melihat suatu kaum yang digantung di atas tumit-tumit mereka. Kemudian mulut-mulut mereka robek dan mengucur darah dari mulut-mulut kerongkongan-kerongkongan mereka. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat, "Man haula?" Siapa orang-orang ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Ulaikal ladzina yuftiruna qabla tihnati shaumihim." Mereka itulah orang-orang yang berbuka puasa sebelum datang waktunya. Alias dalam bahasa kita, mokel sebelum waktunya berbuka puasa. Maka siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa berpuasa sampai tuntas, dan semoga Allah bisa semoga Allah memberikan kita taufik untuk kita bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena argu pahala di bulan Ramadan itu berjalan dengan begitu cepat. Jangan sia-siakan waktu yang baik ini dengan kita melakukan kemaksiatan atau melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.